Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada siang hari ini kita kembali melanjutkan kajian rutin kitab Bulughul Maram, masih di dalam kitabus shalah, yaitu kitab tentang sholat. Bab yang ketiga, babu syurutis sholat, bab tentang syarat-syarat sholat. Hadis yang ke 173. Wa'an Muawiyah binil Hakami radhiyallahu anhu, dan dari Muawiyah bin Hakam radhiyallahu anhu, qala, beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, telah bersabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna hadhihi sholata, sesungguhnya sholat ini, la yasluhu, tidaklah layak, fiha syai'un, di dalamnya segala sesuatu, min kalamin nasi, dari perkataan atau ucapan manusia. Innama huwa, sesungguhnya di dalam sholat itu hanyalah at-tasbihu, kalimat tasbih, wa takbiru, kalimat takbir, wa qiraatul Qur'an, dan bacaan Al-Qur'an. Rawahu Muslim, diriwayatkan oleh Imam Muslim. Pasti tidak paham. Jadi kurang lebih begini. Muawiyah bin Hakam menceritakan tentang sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, inna hadhihi sholata la yasluhu fiha syai'um min kalamin nas, sesungguhnya ibadah sholat itu tidak layak perkataan apapun dari ucapan manusia. Jadi ketika sholat itu tidak layak ucapan manusia diucapkan di dalam sholat. Misalkan kamu lagi sholat Allahu Akbar, ya kan, tahu-tahu bakso lewat ting 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 ting, itu tidak boleh kamu bakso berhenti, itu nggak boleh gitu. Itu bukan ucapan yang diucapkan di dalam sholat. Innama huwa tasbihu wa takbiru wa qiraatul Qur'an, sesungguhnya ucapan sholat itu hanyalah kalimat tasbih, takbir, dan bacaan Al-Qur'an. Jadi dari awal kita sholat sampai fil alamina innaka hamidum majid, sampai kamu salam, itu coba kamu lihat, pasti di dalam situ ada takbir, di dalam situ pasti ada tasbih, di dalam situ juga pasti ada bacaan Al-Qur'an. Termasuk doa-doa sholat. Jadi doa yang dibaca waktu sholat seperti kabira walhamdulillahi katsira, inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal ardh, inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu di dalam Al-Quran ada. Nanti kalau kalian hafalan terus, insya Allah ketemu ayat itu di surat Al-An'am, surat yang ke-6. Nggak tahu itu berapa tahun lagi itu kamu hafalan di sini. Besok lusa juga bisa. Ya, saya baca ini cuplikan hadis. Jadi hadis lengkapnya kurang lebih seperti ini. Dari Muawiyah bin Al-Hakam As-Sulami, ia berkata, baina ana usolli ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, suatu saat aku sholat bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Siapa yang sholat? Muawiyah bin Hakam. Jadi yang sholat dengan Rasulullah adalah Muawiyah bin Hakam. Idh atasa rajulun minal qaumi, ketika itu ada seseorang dari kaum yang atosa. Ada yang tahu apa arti atosa? Bersin. Jadi pas waktu sholat ada laki-laki yang bersin. Tahu bersin? Hajiman. Allahu Akbar, salat kan hajim, itu ada yang bersin. Fakultu yarhamukallah, aku kemudian membalas ucapan tahmidnya dengan, jadi orang itu bersin, setelah bersin dia mengucapkan alhamdulillah. Nah, ketika ada orang bersin mengucapkan alhamdulillah, menurut Nusa dan Rara harus dijawab dengan
yarhamukallah. Kan Ibra sering nonton itu. Jangan sampai Ibra lebih pintar dari kalian ya, karena keseringan nonton Nusa dan Rara. Alhamdulillah dijawab yarhamukallah. Nah, ini yang jadi masalah adalah Muawiyah ini ngomong yarhamukallah waktu dia sedang sholat. Jadi dia sholat bersama Rasulullah, ada orang bersin ngomong alhamdulillah, dia jawab dengan yarhamukallah. Faromanil qaumu bi absarihim. Orang-orang Roma, ada yang tahu Roma itu artinya apa? Roma yarmi, bukan Roma kelapa. Roma, ada yang tahu? Roma yarmi. Roma itu membuang atau melempar. Jadi kalau kalimatnya faromanil qaumu bi absarihim, maka orang-orang itu melempar pandangan kepadaku. Jadi ngabes tak nyaman. Jadi setelah mengucapkan yarhamukallah, dilihat dak enak. Jadi bahasa Arabnya melihat tidak enak atau ngabes tak nyaman itu faromani absarahum. Jadi membuang pandangan, melihat dengan pandangan yang tidak enak. Wasukla ummiyah ma sya'nukum tanduruna ilayya. Aku malah menjawab, fakultu, aku malah menjawab, wasukla ummiyah ma sya'nukum tanduruna ilayya. Emang kalian ngapain ngelihat aku kayak gitu? Jadi habis dipandang ndak enak, Muawiyah bin Hakam mengatakan, kalau istilah bahasa kita, apa mau lihat-lihat, kurang lebih begitu. Cuma sopannya dia, emang ngapain kalian kok memandang aku dengan pandangan seperti itu. Jadi maksudnya sama tapi tingkat kesopanannya yang berbeda. Faja'alu yadhribu nabi aidihim ala afkhadhihim. Mereka lantas menepuk paha mereka. Jadi mereka tidak jawab, tapi mereka tepuk pahanya. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan peringatan atau lagi jengkel. Kamu kalau lagi jengkel kan kadang-kadang lupa kan gitu toh. Nah, kurang lebih seperti itu ya. Falamma ra'aituhum yusammitunani lakinni sakattu. Ketika aku melihat mereka, mereka memaksudkan agar aku diam, lantas aku diam. Ini kira-kira terjadi dalam kondisi apa ini? Dalam kondisi sholat. Yang diceritakan ini dalam kondisi sholat. Jadi misalkan Zuhdi sholat, Allahu Akbar, Faris hajiman, hajim, dijawab sama Zuhdi. Faris bilang alhamdulillah, Zuhdi jawab yarhamukallah. Nah, ketika dibilang yarhamukallah, ini Faris, Kiki sama Riko langsung ngabes tak nyaman ke Zuhdi, gitu loh. Jadi ngabes begini. Ini dalam kondisi sedang sholat. Nah, ketika ngabes tak nyaman begini, Zuhdi pas tanya, kenapa kok kamu ngelihat aku seperti ini, gitu loh. Itu dalam kondisi sholat, ya kan? Nah, yang tiga ini mangkel, maksudnya mau ngasih tahu kamu jangan ngomong waktu sholat. Akhirnya pukul paha tiga-tiganya. Nah, pukul paha ini isyarah supaya Zuhdi diam. Ini sama-sama tidak benar ya. Akhirnya supaya Zuhdi diam. Tujuannya kurang lebihnya seperti itu deskripsinya. Saya lanjutkan. Falamma shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai sholat, fabi abi huwa wa ummi ma ra'aitu mu'alliman qablahu. Aku berkata, demi ayah dan ibuku, aku tidaklah pernah melihat pengajar sebelum qablahu, sebelumnya, wala ba'dahu, ataupun sesudahnya, ahsana ta'liman minhu, yang lebih baik ketimbang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi maksudnya itu nyindir. Zuhdi itu waktu sholat kan dimarahin nih dengan teman-temannya. Yang marah juga sedang sholat. Maksudnya teman-temannya adalah supaya Zuhdi ini diam. Artinya ngajarin sesuatu yang baik, tapi caranya tidak baik. Maka selesai sholat, Zuhdi nyindir ke teman-temannya, demi ayah dan ibuku.
Mau jadi bapak ibunya dibawa. Demi bapak dan ibuku, aku tidak pernah menemui seseorang yang mendidik aku lebih baik ketimbang Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu maksudnya nyindir 3 orang yang niat ngajarin tapi caranya tidak baik. Ya ini hadis tuh seperti itu. Kalau kamu cuma baca biasa, kamu tidak paham kondisi psikologisnya. Tapi ketika ngaji, kamu jadi paham kondisi psikologis dari ngaji tersebut, dari hadis tersebut. Saya lanjutkan. Fa wallahi ma kaharoni wala darabani wala tashmani. Demi Allah, beliau sama sekali tidak berkata keras. Karohani, tidak berkata keras. Wala darabani, darbun apa artinya? Tidak memukul. Wala syatamani. Syatamani itu artinya tidak mencelaku. Jadi syatmun itu mencela, syatamani mencelaku. Jadi kalau ada yang mencela, itu bahasa Arabnya syatmun. Jangan mencelaku, wala syatamani. Kamu jangan mencela aku. Saya lanjut. Qala Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ini baru masuk nih redaksi hadisnya. Inna hadhihi sholata la yasluhu fiha syai'un. Sesungguhnya sholat ini tidak layak di dalamnya ada suatu perkataan manusia. Innama huwa tasbihu wa takbiru wa qiraatul Qur'an. Sesungguhnya ia hanyalah tasbih, takbir dan bacaan Al-Qur'an. Kenapa kalau harus dibaca lengkap hadisnya? Sementara Bulughul Maram hanya menyampaikan cuplikannya saja. Ada yang tahu nggak alasannya? Kan di Bulughul Maram yang disampaikan hanya cuplikannya saja, hanya sabda Rasulullah saja. Tapi ketika di dalam kajiannya diterangkan lengkap kondisi hadisnya. Ada yang tahu nggak kenapa kok harus lengkap dijelaskan? Supaya maksud dan tujuan dari hadis itu akan jauh lebih mudah dipahami ketika melihat kenapa Rasulullah bersabda seperti itu. Nah, itu namanya asbabul wurud. Dari asbabul wurud itu kamu akan lebih mudah memahami maksud dan tujuan kenapa Rasulullah bersabda. Nah, kita bahas syarahnya sekarang. Yang pertama, dialog di dalam sholat dengan sengaja, walaupun itu doa menjawab bersin, hukumnya adalah membatalkan sholat, karena berbicara dalam sholat dengan lawan bicara itu bertentangan dengan tujuan sholat, walaupun itu kalimat thayyibah, walaupun itu kalimat yang memuji Allah. Ya rahamukallah, mudah-mudahan kamu mendapatkan rahmat dari Allah. Sama misalkan Has lagi sholat, Allahu Akbar, tahu-tahu Sulay ngomong sama Merli, ieu saya dagang bakso mate. Itu tidak boleh Has jawab innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Itu tidak boleh, batal wudu'an sholatnya. Jadi tidak boleh mengucapkan perkataan-perkataan di luar bacaan sholat, apalagi ada lawan bicaranya. Yang kedua, jika ada yang bersin dalam sholat, ia boleh mengucapkan Alhamdulillah, tetapi saran para ulama dibaca sir. Sir itu artinya, sir itu lirih, bukan dalam hati. Lirih itu maksudnya bisik-bisik, di bawahnya bisik-bisik. Sir itu yang paling pelan sekali. Jadi kalau ada sir, ada waswasa, ada hamsa. Kalau hamsa itu bisik-bisik, telinga sendiri bisa dengar, telinga sebelah nggak dengar. Paham ya? Misalkan Merli ngomong, nah Merli bisa dengar apa ucapannya, tapi Has nggak bisa dengar. Itu namanya hamsa. Nah, sir itu adalah yang paling pelan di bawahnya hamsa. Jadi sir itu kamu bisik-bisik, telinga kamu sendiri hampir nggak dengar, tapi kamu ngerti apa maksudnya karena kamu sendiri yang ngomong. Itu sir. Kalau waswasa itu bisik-bisik yang terdengar. Beda kan tok-tok yang terdengar. Kayak contoh rasanya, apa ngandung, ya kan? Nah itu bisik-bisik yang nggak bisa ngandung, ya kan? Ya kan beda lah kena. Jadi was-wasa itu bisik-bisik tapi orang lain bisa dengar. Sir, hamsa dan was-wasa. Ya lumayan, kosakata bahasa Arab setiap hari nambah, walaupun yang kemarin diingat sekarang lupa. Kalau yang barusan bunyi itu bukan sir, bukan hamsa, bukan waswasa itu.
yang bunyi prot gitu. Selanjutnya, jadi kalau misalkan kamu bersin, boleh ngomong alhamdulillah, tapi alhamdulillahnya itu dengan sir, dengan suara yang sangat lirih, yang telinga kamu sendiri hampir tidak mendengarnya. Kan nggak dengar itu. Selanjutnya, kenapa ucapan alhamdulillah ketika itu boleh? Karena bacaan tersebut adalah zikir. Alhamdulillah itu zikir bukan? Zikir, makanya boleh. Kaidahnya disunnahkan zikir dalam sholat itu dibaca sir lirih kecuali ada tuntutan dalil untuk menjaharkan. Jahar itu artinya jahar, suaranya keras. Di dalam sholat ada nggak bacaan yang harus dijaharkan? Apa itu? Selain surat Al-Fatihah? Selain surat pendek? Takbir. Karena Al-Fatihah dan surat pendek kalau duhur dan asar juga harus sir, ya kan? Bukan diam, sir. Kalau diam ya aliran kebatinan salatmu itu. Salat ini jangan tapi takbir harus tetap jahar. Selanjutnya, hadis ini jadi dalil berbicara dalam sholat dalam keadaan tidak tahu akan keharamannya dihukumi sholatnya sah. Jadi misalkan yang kasus tadi itu enak-enak Sulai sholat ada bakso lewat, bakso mama gitu ya. Tapi Sulai tidak tahu kalau ternyata ngomong bakso di dalam sholat itu membatalkan sholat, maka itu tidak sholatnya tetap sah karena dia tidak tahu. Tapi ketika dia sudah tahu maka sholatnya menjadi tidak sah, jadi batal. Selama tidak tahu dia tidak mendapatkan dosa, tidak dapat hukuman. Tapi kalau sudah tahu maka dia batal sholatnya. Bukan dosa sih, batal sholatnya. Beda loh dosa dengan batal itu. Hadis ini jadi dalil berbicara dalam sholat dalam keadaan tidak tahu akan keharamannya dihukumi sholatnya sah. Dan sholat yang dulu-dulu tidak perlu dikodok. Pola Sulai sabun beda bakso rebet nyelok bakso masa bejeng itu tidak perlu dikodok sholatnya karena belum tahu. Nah, dalilnya apa? Karena Nabi SAW tidaklah memerintahkan Muawiyah mengganti atau mengulangi sholat-sholatnya yang dulu. Jadi Nabi hanya mengajarkan bahwa di dalam sholat itu yang boleh diucapkan hanyalah tasbih, takbir, dan bacaan Al-Quran. Selanjutnya, ada satu kaidah penting. Pembebanan suatu hukum dilihat dari adanya kemampuan ilmu dan amal. Jika tidak mampu dalam ilmu dan amal, maka tidak dibebankan hukum tersebut. Pembebanan hukum setelah adanya ilmu itu namanya at-taklif ba'dal ilmi. Muawiyah tidak disuruh mengulangi sholat yang dulu pernah dilakukan walaupun pernah bicara, karena pembebanan hukum itu setelah adanya ilmu. Wudhu sudah diajarkan bahwa caranya wudhu itu semua bagian anggota tubuh wudhu tidak boleh satupun terlewat tidak terbasuh dengan air. Nah sementara ketika kalian belum diajari dulu, kalian kalau wudhu itu ada bagian-bagian yang tidak kena air. Contohnya sela-sela jari. Sela-sela jari ini kan sering kan luput, terutama kalau kaki. Begitu ada air pancuran permisi, kan gitu toh. Sudah kan, padahal itu seharusnya di sela-sela jari ini dimasukkan. Nah pada waktu dulu kalian tidak tahu, sholatmu itu tetap sah dan tidak perlu kodok. Tapi kalau sekarang kan sudah dikasih tahu nih, ya kan? Nah, kamu wudhu model seperti itu, sholatmu tidak sah dan harus diulangi lagi, baik wudhunya maupun sholatnya. Paham ya? Jadi pembebanan hukum itu diberikan setelah tahu. Kalau belum tahu tidak ada pembebanan hukum. Nah itu sifat Rahman dan Rahimnya Allah. Ya, kalau kamu misalkan hukum manusia, misalkan kamu tidak tahu kalau di situ ada lampu merah, kamu terobos. Kamu bilang ke Pak Polisi, saya tidak tahu kalau di sini ada lampu merah. Tetap ditilang apa enggak? Tetap ditilang gitu. Tapi kalau Allah kamu tidak tahu, kamu dimaafkan. Tapi selanjutnya ada beban hukum yang menimpa kepada kamu. Ya, jelas ya?
Ya sama seperti Muawiyah bin Hakam ini. Ada pertanyaan sampai di sini? Ada Pak. Semisal waktu sholat ya Pak, terus ada kucing lewat pas dipindah seketika. Ya, jadi begini. Sholat itu kaidah dasarnya adalah tidak boleh melakukan gerakan lebih dari 3 kali. Apabila melakukan gerakan lebih dari 3 kali akan membatalkan sholat. Tapi ada beberapa kondisi di mana boleh melakukan gerakan lebih dari 3 kali dan itu tidak membatalkan sholat. Seperti satu contoh begini. Orang kalau sholat itu sunnahnya melek apa merem? Matanya melek apa merem? Hah? Sampai melek, angkat tangan. Ayo. Siapa yang merem, angkat tangan. Siapa yang bingung, angkat tangan. Yang betul melek. Apa dalilnya melek? Rasulullah bersabda, "Uqtulul aswadaini fis shalah." Bunuhlah 2 yang hitam pada waktu kamu sholat. Apa 2 yang hitam itu? Ular dan kala jengking. Nah, ini ada dua pembelajaran dari hadis ini yang bisa diambil. Pertama, kalau perintahnya bunuhlah 2 yang hitam ketika kamu sedang sholat, dari mana kamu bisa tahu kalau ada ular dan kalajengking? Kalau kamu matanya merem, berarti ketika sholat mata tetap harus terbuka, harus tetap melek, matanya harus terbuka. Kalau kamu merem begini, Faris sholat merem, begitu melek, tidak taunya ada ular anaconda sudah siang begini. Jadi harus melek. Sholat sunnahnya menghadap ke tempat sujud. Berarti namanya menghadap, memandang itu namanya buka mata, bukan tutup mata. Terus yang kedua, kira-kira kalau di depan ini ada ular atau kalajengking disuruh bunuh, itu kira-kira gerakannya lebih dari 1 kali atau enggak? Lebih. Iya kan? Begitu ada kan langsung. Kan pasti begitu sampai benar-benar mati. Tidak mungkin Allahu Akbar begitu kelihat sudah kayak benar. Maka gerakan lebih dari 3 kali boleh kalau dalam kondisi darurat. Contoh kedua, dalam kondisi peperangan. Nah, nanti ada nih materi sholat khauf ada. Orang kalau perang itu sholatnya tidak sama dengan orang tidak perang. Salah satunya mereka sambil megang senjata. Nah, ketika enak-enak sholat, tahu-tahu ada serangan dari musuh, kemudian mereka misalkan nembak musuh dan melanjutkan sholatnya, itu sholatnya tetap sah. Walaupun misalkan musuhnya ada 10, Anda mungkin nembak sekali kan, nembak itu 10 kali, bisa tetap lanjut sholat. Itu contoh kedua. Contoh ketiga, kamu sholat punya anak, kayak kasus saya. Anaknya di situ tuh kan ada tembok tuh. Enak-enak sholat, tahu-tahu anaknya kepleset mau jatuh, kepalanya mau ngantem tembok. Ya kamu harus tahan anak itu jangan sampai jatuh, diambil walaupun gerakan kamu lebih dari 3 kali. Selesai anaknya selamat, kembali ke gerakan sholat. Nah, sekarang kembali ke masalah kucing. Sekarang kucing itu mengganggu kamu sholat apa tidak? Kalau mengganggu tempat sujud kamu nggak bisa sujud, maka kucing itu harus dipindah. Dan cara mindahnya pun tidak boleh menggunakan kekerasan. Jadi kan kadang-kadang saya kalau melihat orang-orang itu kalau sama kucing kejam sekali, dipukul pakai sapu, ditendang, ya kan? Sopan dipindah. Kenapa? Karena itu binatang kecintaan Rasulullah. Dengan kamu, walaupun kamu tidak suka kucing, dengan menghormati kucing, harapannya kamu menghormati yang menyayangi kucing, yaitu Rasulullah, walaupun kamu nggak suka dengan kucing. Nah, kemudian yang kedua, pertama pindahnya dengan lemah lembut. Kemudian yang kedua, kalau misalkan kamu sholat, ini tidak mengganggu tempat sujudmu. Misalkan letak sajadahmu ini pas nempelnya kepala, kucingnya ada di sebelahnya, dan kamu tahu kucing ini jinak, tidak mungkin nyakar kamu, ya tidak perlu dipindah. Jadi disesuaikan. Dan gerakan yang lebih dari 3 kali itu tidak membatalkan sholat dalam kondisi darurat. Jelas ya? Ada lagi yang lain? Ada. Ya. Misal saya sholat terus ada anak kecil gitu ya, lewat dan merasa terganggu saya. Terus membuat tidak khusyuk dan terdiam, dan ketika kembali khusyuk lagi
melanjutkan bacaan surat tersebut, apakah itu tetap sah? Selama tidak keluar ucapan yang membatalkan sholat atau tidak melakukan gerakan yang membatalkan sholat, maka sholatnya tetap sah. Kalau misalkan kamu pas lagi enak-enak sholat, ada anak lewat ya tadi kamu, ya batal sholatnya. Bahaya. Tapi kalau kamu terus, saya pun kan sering kan, ketika saya mau sujud, tahu-tahu Ibra main di atas sajadah, ya saya terdiam dulu. Masa iya mau saya ini pas kondisi posisinya di dengkul saya, masa iya dengan dengkul mau digencet anak saya kan gitu. Jadi nunggu anaknya pindah dulu. Jelas ya? Tapi itu kalau kan jadi imam, misal jadi makmum, imamnya sujud, makmumnya kan tidak ikut sujud. Jadi kalau misalkan jadi makmum, terus ada anak kecil yang memperlambat sholatnya, biasanya makmum itu tidak boleh tertinggal sampai berapa gerakan? 2 gerakan. Jadi alim juga Zudi. Ada gunanya tiap hari nyoting ini. Misalnya imamnya sudah i'tidal, sementara kita masih iftitah, atau kalau i'tidal sama iftitah bingung. Umpama imamnya sudah sujud, sementara posisimu masih rukuk, ketinggalan berapa gerakan? 2 gerakan. Dalam kondisi normal sholatmu batal. Tapi kalau dalam kondisi ada hambatan seperti itu, langsung kamu kejar. Jadi ketika rukuk kamu langsung i'tidal, sami Allahu liman hamidah, bismillahirrahmanirrahim, Allahu akbar, tidak usah sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu, ya ini sudah tahiyat nanti gitu. Jadi gerakannya diikutin, syarat tumakninahnya dapat, tapi kamu kejar. Kejarnya itu tidak boleh meninggalkan tumakninah. Tumakninah itu artinya berhenti sejenak di dalam sholat. Itu kalau jadi makmum, jelas ya. Kalau jadi imam ya nunggu, makmumnya nunggu imam, tidak boleh mendahului imam. Tapi kalau ternyata gangguan datang pada makmum sehingga ketinggalan sama imam, maka bisa mengejar si imam dengan cukup membaca bacaan yang sami Allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu, Allahu akbar, tidak apa-apa. Allahu akbar, terus subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Misalkan masih kepanjangan, subhanallah, langsung duduk. Misalkan ketinggalannya duduk di antara 2 sujud, Allahu akbar, rabbighfirli, Allahu akbar, tidak apa-apa. Yang penting ada jeda tumakninah dan bisa ngejar imamnya. Itu ya, jelas ya. Ada lagi yang lain? Masih ada lagi yang lucu? Sudah. Cukup? Mudah-mudahan semuanya panjang umur, Amin. semuanya sehat, Amin. selamat, semua impian dan cita-citanya dikabulkan oleh Allah, semua hajat dan keinginannya dimudahkan oleh Allah, dan mudah-mudahan semuanya mendapatkan syafaat dari Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.